Berkaitan dengan Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan juga enggan berkomentar terkait kabar pencopotan Kabareskrim. Luhut hanya memberi penegasan terkait perintah Presiden dan Wakil Presiden bagi para penegak hukum. Nah, intinya Presiden itu dan Wakil Presiden dalam sekarang ini kan sudah merintahkan di Bogor, jangan menciptakan kegaduhan. Kalau mau ya menindak secara hukum silahkan, tapi bisa dilakukan dengan arif tanpa terlalu dipublikasikan, itu aja. Penindakan dari Pak Bos ya. Termasuk sudah mengganggu Pak ya? Saya tidak tahu, saya belum berani komentar, nanti malam saya komentar. Ya. Belum dengar. Awas ya. Ada pertemuan Pak antara Pak Ibu? Menko Polhukam juga menambahkan pernyataannya semalam sama sekali tidak ada hubungannya dengan kabar pencopotan Kabareskrim. Dari Jakarta, Sita Pabrika, Yoko Prebong, TV One mengabarkan. Kabareskrim Polri Budi Waseso semakin mencuat. Tanggapan demi tanggapan dari berbagai pihak terus bermunculan. Salah satunya bermuncul dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Sempat beredar kabar akan diadakan rapat koordinasi secara tertutup di kantor Menko Polhukam yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, antara Menko Polhukam dengan pihak TNI dan juga Kapolri. Sejak sore hari tadi, rekan-rekan media sudah bersiaga di kantor Menko Polhukam, namun hingga saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda kehadiran baik dari Menko Polhukam sendiri maupun dari pihak TNI dan juga Polri. Kami juga telah melakukan klarifikasi dengan pihak hubungan masyarakat dari Menko Polhukam yang mengaku tidak mendapatkan adanya informasi maupun kabar dari Menko Polhukam mengenai adanya pertemuan tersebut. Dan tadi kami sudah berbincang dengan Deputi Informasi dan Komunikasi dari Menko Polhukam yang mengakui bahwa saat ini Menko Polhukam sedang menerima tamu di lokasi lain sehingga tidak ada rapat yang akan dilakukan di sini. Dan tadi juga sempat kami mewawancarai Menko Polhukam Luhut Panjaitan saat ia sedang melakukan rapat koordinasi harian dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Republik Indonesia. Nah, berikut adalah cuplikan tanggapannya mengenai kabar dicopotnya Budi Waseso pada di Istana Negara tadi. Nah, kalau saya tidak mengerti, tapi kalau pengetahuan saya pergantian di TNI, pergantian di polisi kan itu hal-hal yang rutin, tidak hal-hal yang istimewa. Perlu dikonsultasikan dengan mereka sudah ada strukturnya. Kita jangan menarik-narik TNI, Polri itu kepada politik. Biarlah mereka dalam aturan yang sudah mereka miliki. Artinya pergantian tempat ini dalam waktu dekat? Saya tidak tahu, dan kalau saya tahu pun saya juga tidak ingin berbagi pada Anda saat ini. Tapi kan belakangan Kabareskrim sangat gencar gitu melakukan upaya. Ya, saya tidak tahu. Itu mendukung. Saya kira bagus kalau penindakan korupsi itu, saya kira baik. Tapi semua kita tetap harus bermuara kepada keinginan atau perintah pada pimpinan kita masing-masing. Ya. Pemirsa, Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengungkapkan bahwasanya perpindahan rotasi di tubuh institusi TNI dan juga Polri bukan sebuah hal yang biasa. Namun ia belum dapat menyikapi kabar tersebut karena hingga kini Luhut Panjaitan mengaku belum mendapatkan kabar apakah pencopotan dari Budi Waseso benar adanya. Hingga kini belum ada satupun pihak yang berani mengkonfirmasi dari kebenaran kabar tersebut. Demikian kabar yang kami laporkan dari kantor Menko Polhukam Jakarta Pusat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Randy dari kantor. Dan juga pemirsa, nampaknya pada malam hari ini tidak akan ada konferensi pers terkait dengan informasi yang beredar di lapangan terkait dengan akan dicopotnya Budi Waseso dari jabatan yang saat ini ia emban, yakni sebagai Kepala Bareskrim Polri. Seluruh petinggi Polri saat ini sudah keluar atau sudah meninggalkan markas besar Polri, dan pada malam hari ini memang kondisi sudah nampak sepi, tidak ada wartawan lagi yang menunggu akan adanya konferensi pers ataupun akan adanya pernyataan ataupun statement terkait dengan informasi yang beredar mengenai pencopotan Budi Waseso dari jabatannya. Memang belum ada pihak yang membenarkan informasi akan dicopotnya Komjen Pol Budi Waseso dari jabatan sebagai Kabareskrim. Sebelumnya informasi ini menguak akibat pihak Polri pihak Bareskrim Polri menyelidiki kasus yang berada di PT Pelindo II, di mana kita ketahui bahwa di PT Pelindo II sempat diendus bahwa adanya
nama RJ Lino di sana. Selain itu pemirsa, kami juga sempat mendapatkan informasi terkait dengan pernyataan Luhut Panjaitan yang menyatakan bahwa posisi Budi Waseso atau dalam hal ini banyaknya beberapa hal yang diselidiki oleh pihak Polri menyebabkan satu kerisuhan dan hal tersebut membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil. Namun hal tersebut dibantah oleh Victor Simanjuntak, yakni sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, yang mana ia nyatakan bahwa sebenarnya pihak Polri telah melakukan penyidikan dan juga telah melakukan pembahasan terkait dengan kasus-kasus yang mengenai tindak TPPI, yang dimana memang kasus ini sempat mencapai angka 30 triliun rupiah, dan hal ini semestinya membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Anda, Caca, di studio. Baik, terima kasih Ramlan Hakim mengabarkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta, dan tadi sudah ada Randy Wicaksono. Ada menyangkut kepentingan publik atau tidak, tapi semua itu terhadap pelanggaran hukum yang dilaporkan kepada kepolisian atau Barreskrim harus kita tindak lanjuti dengan proses, ya. Saya kira itu. Ya. Ini kan kita berangkat dari laporan, ya. Laporan itu kita lakukan penyelidikan. Kita mengumpulkan data-data dan alat bukti. Kita telah memeriksa beberapa saksi yang berkaitan dengan masalah itu. Juga kita berangkat kepada masalah audit, ya. Audit daripada BPK maupun BPKP yang sudah kita dapat sampai saat ini, ya. Artinya kita juga pedomani itu, sehingga kemarin penggeledahan itu kita lakukan dalam rangka kita untuk menemukan, ya, dokumen-dokumen yang kita perlukan dalam rangka menindaklanjuti kasus tersebut, gitu. Proses penegakan hukum kita tidak boleh memilah-milahkan, membanding-bandingkan, ya. Artinya harus berangkat dari betul-betul dalam penegakan hukum sendiri. Sekali lagi, bekerja harus ada aturannya, bekerja ada undang-undangnya. Jadi pekerjaan ini kita lakukan, ya, dengan benar, ya, dengan jujur, dan dengan adil. Jadi saya kira kita tidak boleh berpikir bahwa mungkin pekerjaan saya dianggap kontroversial, ya. Padahal tidak. Saya kira ini pekerjaan biasa yang memang harus dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri, ya. Ini bisa diaudit, bisa dicek urut-urutan tindakan yang kita lakukan atau langkah-langkah yang Polri lakukan ini, apakah ada tidaknya melanggar prosedur atau undang-undang. Jadi ini sudah ada, ya, bisa dicek, bisa diaudit. Saya kira itu. Oke. Sekali lagi, dikala ada proses itu dianggap salah, itu bisa dituntut melalui pra-peradilan. Atau proses itu dilaporkan ke internal Polri untuk dilakukan audit investigasi. Sehingga dikala ada kesalahan yang dilakukan oleh oknum daripada petugas penyidik, itu akan dilakukan tindakan-tindakan internal ke dalam. Penegakan hukum itu tidak boleh memandang siapa orangnya, apa jabatannya, status sosialnya, ya. Jadi tetap murni pada undang-undang yang mengatakan barang siapa, berarti pelakunya, perorangan pribadi, ya. Jadi terhadap penegakan hukum ini saya kira saya tetap komitmen, ya, konsekuen dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Dikala dalam proses ini mengalami hambatan atau kendala, itu biasa bagi saya. Ya, karena itulah tugas. Yang penting kita melakukan pekerjaan itu dengan benar, ya. Itu yang paling penting bagi saya. Ya, baik. Kasus korupsi itu kan harus ditindaklanjuti, ya. Harus ditindak tegas artinya, ya. Dan yang berpengaruh terhadap masyarakat bangsa negara ini kan kasus-kasus yang korupsinya besar nilainya, ya kan. Nah, oleh sebab itu kan menjadi target kita, ya, menjadi fokus kita dalam penanganan itu. Seperti yang saya sampaikan, bahwa ada 9 kasus yang nilainya triliun, ya, dan ini sedang akan saya tangani juga. Ada 23 kasus yang nilainya ratusan miliar kerugian negara. Ada 35 kasus yang nilainya miliaran. Ini juga akan saya tangani. Artinya saya fokus pada penindakan masalah tindak pidana korupsi, dan ini sangat
penting karena apa? Ini mempengaruhi daripada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bangsa ini. Saya kira itu ya. Kita tangani. Yang penting adalah kita berdasarkan fakta-fakta yang ada dan berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku. Saya kira itu ya. Karena ada kasus yang juga cukup besar nilainya, bahkan sampai ratusan triliun negara dirugikan. Apakah ini harus dibiarkan, didiamkan ya? Karena ini harus kita tangani. Kita buktikan bahwa memang itu terjadi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan korupsi. Saya kira itu ya. Oke. Periode 2 ini kita sudah naik penyidikan 4 bulan yang lalu. Ya, kita sudah mulai melakukan pemeriksaan yang bersifat prosesia ya. Jadi sudah kita lakukan proses ini, dan kemarin itu penggeledahan adalah untuk mendapatkan dokumen yang kita perlukan. Oke. Proses ya, jadi ada yang mendapatkan alat bukti itu cukup panjang prosesnya sehingga memerlukan waktu. Ini ada dampak dari akibat proses itu tidak berjalan secepat yang kita harapkan. Kalau kita sih mau berharapnya semua secepat mungkin ya.